Jangan diet keto, karena diet keto itu makan lemak tinggi sekali, banyak sekali, sehingga berisiko terhadap terjadinya penyakit jantung. Hati-hati terhadap jantungmu. Nah, itulah yang dikatakan banyak orang ketika saya melakukan diet keto. Tidak hanya orang-orang awam, tetapi rekan-rekan dokter pun juga mengatakan demikian. Tapi benarkah diet keto itu berisiko mengakibatkan terjadinya penyakit jantung? Nah, opini saya Dr. Roy kali ini akan membahasnya, sesuatu yang berkebalikan dengan statement yang mereka sampaikan kepada saya. Ketika saya mencoba mencari beberapa penelitian, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Diet keto punya peran untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Nah, kok bisa? Karena kan pandangan yang selama ini diterima orang, termasuk saya sebelumnya, bahwa diet tinggi lemak itu berbahaya terhadap jantung dan pembuluh darah. Saya sebagai dokter, ilmu lama saya mengatakan demikian. Tapi setelah saya memahami mengenai diet itu dan problem sindroma metabolik, ternyata justru kebalikannya. Diet itu, di mana diet dengan porsi lemak lebih tinggi dari biasanya, itu justru menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. Minimal 3 peran yang dilakukan oleh diet keto dalam menurunkan resiko penyakit jantung. Yang pertama, banyak penelitian yang sudah mengungkapkan bahwa diet keto itu berperan di dalam menurunkan trigliserida dan justru menaikkan kadar HDL. Ya, trigliserida itu adalah satu jenis lemak yang dipakai cadangan di dalam tubuh ini, dan ternyata trigliserida itu ketika jumlahnya tinggi di dalam tubuh kita, itu sangat berisiko terjadinya gangguan pembuluh darah. Kalau Anda tertarik dengan bahasan ini, Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai trigliserida ini atau disingkat dengan TG. Ya, TG itu berbahaya. TG itu bisa meningkatkan terjadinya aterosklerotik, yaitu pembuluh darah menjadi keras. Ya, pembuluh darah yang keras tentu saja pembuluh darah yang rusak, dan pembuluh darah yang rusak tentu saja ada plak di sana. Ada penyumbatan-penyumbatan. Nah, inilah yang akan mengganggu pembuluh darah dan jantung jadinya. Dan diet keto justru menurunkan jumlah atau kadar dari TG ini, trigliserida ini. Dengan demikian bisa mengurangi terjadinya risiko pengerasan pembuluh darah yang disebut sebagai aterosklerotik. Dan satu yang lebih baik lagi, yaitu ternyata kadar HDL justru meningkat ketika melakukan diet itu. HDL itu adalah satu bagian dari lemak, ya, kolesterol yang baik katanya, itu yang mengangkut sisa-sisa kolesterol di pembuluh darah agar pembuluh darah menjadi bersih kembali, dan itu yang mengurangi plak di dalam pembuluh darah. Diet itu meningkatkan jumlah dari HDL itu, dan tentu saja peran HDL dalam memperbaiki atau membersihkan pembuluh darah juga besar di dalam diet itu kan jadinya. Dengan demikian risiko penyakit jantung juga menurun kan jadinya. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, diet keto sudah terbukti menurunkan berat badan atau mengatasi obesitas. Ya, Anda tertarik dengan bahasan ini? Saya pun juga sudah membuatkan bagaimana diet keto itu efektif sekali di dalam mengatasi obesitas. Dan obesitas itu sangat berkorelasi erat sekali terhadap terjadinya resiko penyakit jantung. Peradangan yang tinggi, kemudian penumpukan lemak-lemak di organ-organ yang tidak seharusnya, termasuk jantung dan pembuluh darah. Lalu obesitas sendiri juga meningkatkan beban jantung. Jadi orang yang obesitas pasti beban jantungnya juga meningkat. Jantung yang terbebani sangat berat kerjanya, tentu saja dia akan cepat capek, cepat lelah jadinya, dan tentu saja cepat rusak jadinya dan terjadi penyakit jantung. Nah, obesitas bisa diatasi dengan diet keto, dan diet keto sangat efektif dalam mengatasi obesitas. Itu adalah alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga yaitu diet keto mengatasi insulin resisten atau resistensi insulin. Insulin itu sebetulnya baik bagi jantung, ya, juga memperbaiki jantung. Tetapi ketika kadarnya berlebihan, yang kondisi itu terjadi pada kondisi yang disebut sebagai resistensi insulin, hiperinsulinemia itu terjadi pada kondisi tubuh yang mengalami resistensi insulin. Nah, diet keto mengatasi hal itu. Diet keto justru meningkatkan sensitivitas insulin, berkebalikan dengan resistensi insulin. Dengan demikian, fungsi insulin bekerja secara normal kembali, memperbaiki jantung dan pembuluh darah, dan bermanfaat
untuk menurunkan tekanan darah juga ketika insulin itu sensitif. Tetapi ketika insulin itu resisten, yang terjadi berkebalikan, terjadi peningkatan tekanan darah yang disebut sebagai hipertensi. Hipertensi tentu saja akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Dan insulin sendiri ketika tinggi kadarnya di dalam tubuh, maka akan meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Dan peradangan itu akan merusak pembuluh darah dan jantung, seperti halnya yang terjadi pada obesitas. Nah, diet keto mengatasi insulin resisten, meningkatkan sensitivitas insulin. Dan tentu saja ini akan berdampak langsung dalam pengurangan resiko terhadap penyakit jantung. Nah, dari sini Anda tahu kan bahwa ternyata diet itu justru menurunkan resiko penyakit jantung, bukan meningkatkan resiko penyakit jantung jadinya. Ya. Dan perlu diketahui bahwa diet keto itu bukan diet tinggi lemak sebenarnya, tetapi diet rendah karbohidrat. Anda berminat atau tertarik dengan penjelasan lebih lanjut, Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai kesalahpahaman terhadap diet keto itu. Nah, pada tayangan kali ini saya juga menjelaskan lagi, meluruskan bahwa diet keto bukan diet yang berisiko meningkatkan serangan jantung, tapi yang terjadi justru sebaliknya, menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. Demikian informasi yang saya berikan. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda bisa bagikan juga kepada yang lainnya ya, supaya yang lain juga tahu bagaimana cara menurunkan resiko penyakit jantung, salah satunya dengan melakukan diet keto. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, sehingga channel ini bisa bermanfaat juga bagi banyak orang dalam mengetahui atau mendapatkan informasi-informasi sehat dalam mengatasi berbagai macam kesakitan dan mencegah kesakitan itu terjadi dalam diri seseorang. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam saya dari saya Dr. Oi. Stay healthy.